Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darsuna al-aqidah insyaallah. Wa mubasharatan nastamir fi hadzal dars 'anil raja' war raghbah. Langsung ya, kita masuk kepada ar-raja' war raghbah. Di halaman 46. Ana mau menghimbau pertama, kalau antuna tidak butuh membarisi, nggak perlu dibarisi, paham? Kalau antuna nggak perlu menuliskan terjemahannya, sudah paham, nggak usah ditulis, paham ya? Jadi kalau sudah paham nggak usah ditulis, karena yang ana inginkan dari materi ini adalah paham. Karena insya Allah nanti kalau ada waktu cukup, ana minta diantara antuna mempresentasikan yang kita pelajari. Dibuat presentasi PowerPoint. Bisa jadi kalau nggak cukup waktunya kelompok. Kalau cukup mungkin sendiri-sendiri, itu lebih baik. Jadi persiapkan diri kalian sebelum datang kematian. Oke ya, kita lanjutkan ya. Ar-raja'u war-raghbah. Ar-raja'u war-raghbah. Ar-raja artinya rasa harap. Oke, ar-raghbah itu hasil dari rasa harap. Kalian kalau berharap, kalau anti berharap, meminta enggak? Jelas kan? Itulah disebut sebagai raghbah. Kalau anti berharap, pasti ada raghbah. Ada berharap sekaligus meminta. Aku mau masuk surga, tapi kayak mana ya? Kayaknya nggak cocok masuk surga, nggak boleh tuh. Paham? Kayaknya saya pengen ke UGM, tapi nggak usah lah, aneh tuh. Paham ya? Jadi nggak jelas ya. Sehingga ar-raja harus ada raghbah. Oh iya benar. Afwan. Syukran. Kalau nggak pakai mic ya? Oh, lebih dekat lagi. Kalau di masker nanti kena jigong. Nanti lagi puasa tahu lah kayak mana jigong orang puasa kan? Tahu kan? Walaupun dia dikiaskan seperti kasturi ya kan. Tapi itu baunya di surga, paham enggak? Bau orang berpuasa di surga, paham enggak? Maksudnya bukan bau sebenarnya, paham enggak? Dia lebih baik walaupun dia bau, tapi baunya itu lebih baik daripada kasturi. Itu maksudnya. Paham ya? Bukan bau sebenarnya kasturi. Benar enggak sih kasturi? Nah, coba sini. Coba tes nih jigong saya. Beneran bau kasturi enggak? Bukan itu maksudnya, paham ya? Jadi kalau tak dijigong nanti bau kasturi nanti. Baik, ar-raja ya, artinya berharap. Ar-raghbah sebenarnya artinya berharap, tapi lebih dari sekedar berharap. Sehingga nanti enggak kena PHP, ya kan? Ya, paham enggak? Ya. Ada yang udah pernah di PHP? Ada ya? Kita lanjutkan ya. Ar-raja'u al-mutadammin Ar-raja'u al-mutadammin lidh-dhulli wal khudu' ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillah fayajibu 'alal muslim ayyatama'a fi fadlillahi wa rahmatihi wa ayyukhlisa raja'ahu limaulahu wa yuhsinu zannuhu bi rabbih ta'ala wa yarghabu ilaihi fima yuhibbuhu.
rasa harap yang mengandung al-mutadammin, ya, mengandung lidzulli artinya menghinakan diri. Rasa harap yang mengandung, ya, penghinaan diri. Wal khudu', ya, wal khudu' artinya ketundukan. Adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Fayajibu 'alal muslim, apa artinya? Ya, jadi kalau yang seperti ini enggak usah anti tulis terjemahannya, paham ya? Jadi yang sudah anti tahu terjemahannya seperti Allah, jangan ditulis Allah lagi. Ya. Gitu ya. Wajib bagi setiap muslim berkeinginan, ayyatoma, berkeinginan. Yatoma artinya berkeinginan. Berkeinginan dari karunia Allah dan rahmatnya. Wa ayyukhlisa raja'ahu, ini udah sering kita ulangi ya. Ayyukhlisa, apa artinya ayyukhlisa? Iya, apa artinya maksudnya? Ustaz pernah bahas di sini. Memurnikan. Siapa nama nanti? Mana HP ana? Hilang HP ana. Ana catat aja lah. Siapa nama nanti? Fatimah 11A ini ya? Gunanya catatan ini untuk menaikkan nilai. Ya, catatan kayak gini nih. Kira-kira misalnya nilainya 80 bisa dinaikkan jadi 85. Kira-kira seperti itu. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi memurnikan harapannya, ya, ayyukhlisa raja'ahu limaulahu, memurnikan harapannya limaulahu, kepada Tuhannya. Maula di sini artinya Tuhan atau penolong. Wa yuhsinu dhannuhu bi rabbih ta'ala, dan apa artinya wa yuhsinu dhannuhu bi rabbih ta'ala? Betul, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Tuhannya, ya, yaitu Allah. Wa yarghabu ilaihi fi ma yuhibbuhu. Wa yarghabu sama artinya seperti roja, dan berharap kepadanya atas apa yang dicintai Allah. Sehingga kita itu berharap, harapan kita harus disukai Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Aku berharap kau mati secepatnya. Enggak boleh. Allah tidak suka hal yang seperti itu. Mendoakan keburukan bagi saudara kita, apalagi melaknat, itu tidak menjadi harapan yang disukai atau dicintai Allah. Ada loh seorang muslim berharap keburukan kepada muslim lainnya, itu ada, serius. Makanya ada namanya al-ain, penyakit
penyakit ain, atau penyakit hasad. Penyakit hasad itu bukan hanya kepada orang kafir, orang muslim pun juga. Bahkan seorang ulama mengatakan penyakit di antara para ulama itu adalah penyakit hasad. Paham enggak? Penyakit di antara para ustadz, para ulama itu penyakit hasad, penyakit dengki. Mungkin tidak ada penyakit hati lainnya seperti syirik, enggak ada memang di dalam hati seorang ulama atau seorang ustadz. Tetapi ada di antara para ulama itu yang Allah titipkan rasa itu. Dengki terhadap ustadz lainnya, dengki terhadap ulama lainnya itu ada. Sehingga begitu juga dengan harapan yang kita pinta kepada Allah. Tidak boleh ada rasa yang tidak disukai Allah. Paham ya? Jadi berharap keburukan kepada manusia itu harapan yang tidak dicintai Allah. Paham ya itu maksudnya? Saya jelaskan sedikit di atas bahwasanya roja ini, rasa harap ini harus berkaitan dengan penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa ketundukan kita terhadap syariat-syariat Allah. Makanya roja, rasa harap ini adalah ibadah. Ya. Makanya berharaplah kepada Allah, kalian akan bahagia. Jangan berharap kepada manusia, maka kalian akan kecewa. Ada yang pernah kecewa? Ada, sabar enak ini ujian. Paham ya? Jadi dia ibadah yang tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Enggak boleh. Maka wajib bagi kita untuk berharap hanya kepada Allah dari karunia-Nya, dari rahmat-Nya, dari ampunan-Nya. Dan mengikhlaskan itu semua hanya kepada penolong kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan berbaik sangka bahwasanya Allah akan mengabulkan harapan kita, pasti. Ada yang ragu di sini? Enggak ada insyaallah. Sehingga kita harus berbaik sangka bahwasannya Allah akan mengabulkan harapan yang kita sampaikan kepada Allah, dan kita harus berkeinginan tinggi. Paham enggak? Yarghabu di sini, ar-raghabah di sini sebenarnya keinginan yang tinggi. Jadi kita kalau berharap itu, maka keinginan dari harapan itu harus tinggi. Jangan, ya Allah aku pengen masuk surga ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Begitu saja jangan. Dia harus ada keinginan yang tinggi. Paham ya? Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalaupun kalian tidak membaca Al-Quran bisa menangis, atau ketika kalian berdoa tidak bisa menangis, maka tampakkan saja mimik itu, mimik menangis. Paham enggak? Ya Allah, betapa mengerikan nerakamu. Enggak apa-apa, cuma jangan pakai mik. Paham enggak? Ya ketika kalian sholat tahajud misalnya, jangan kayak siapa? Si Entong, tahu Entong? Enggak tahu ya? Itu film lama. Dia doanya di masjid sambil kuat-kuat. Ya Allah, tolong Entong ya Allah. Ya gitu. Enggak begitu ya. Paham? Ya. Tapi rasa itu yang dia harap, yang diharapkan itu adalah rasa itu. Rasa sangat ingin masuk surga, sehingga harus ada apa? Amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala azza wa jalla, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Tuhannya, karena nikmat yang paling tinggi adalah nikmat apa? Melihat wajah Allah. Allah punya wajah? Punya. Bagaimana wajah Allah? Enggak tahu. Enggak boleh dibayangkan, enggak boleh dimisalkan. Ya, enggak boleh ditakif, di gimana ya? Enggak boleh. Enggak boleh. Haram. Ya, haram. Wasu'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Bertanya tentang kayak mana wajah Allah itu bid'ah, enggak boleh. Paham ya? Muharram. Bid'ah yang diharamkan. Baik. Sehingga mereka yang berharap bertemu Allah maka beramal salehlah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka jangan menduakan Allah dalam ibadah kepada selainnya. Paham ya sampai di sini ya? Baik. Bosan kalian enggak kan? Baik. Selanjutnya
di halaman 47. Faman raja makhluqan fima la yaqdiru alaihi illallah. Faman raja makhluqan fima la yaqdiru alaihi illallah. Kaman yad'ul amwat kaman yad'ul amwat aw ghairahum rajian husula matlubihi min jihatihim fahada syirkun akbar. Maka barang siapa yang berharap kepada makhluk, ini udah sering kita bahas nih, fima la yaqdiru alaihi illallah. Apa artinya? Selain Fatimah, fima la yaqdiru alaihi illallah. Apa artinya? Itu sering kita bahas sebelumnya. Ada yang tahu? Fima la yaqdiru alaihi illallah. Ada yang tahu? Fatimah, apa artinya fima la yaqdiru alaihi illallah? Itu udah sering kita bahas. Betul sekali. Ya. Barang siapa yang berharap kepada makhluk atas sesuatu yang tidak mampu melakukannya selain Allah, kaman yad'ul amwat. Apa artinya kaman yad'ul amwat? Seperti yang berdoa kepada orang mati atau mayat. Au ghairahum, atau yang lainnya, rajian, berharap, husula matlubihi, berharap mendapatkan matlub yang dimintanya. Fahada syirkun akbar, maka ini syirik besar. Jadi setiap harapan yang kita sampaikan kepada makhluk, yang harapan ini tidak mampu dilakukan makhluk selain Allah, maka jatuh kepada syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang yang berharap rahmat Allah. Tetapi jika Ustadz berharap kepada kalian, Ustadz berharap ananda-ananda semuanya untuk membaca buku di rumah, apakah harapan ini syirik? Enggak, karena setiap sesuatu yang mampu dilakukan makhluk, ya, maka itu boleh. Ustadz berharap, ya, setiap Ustadz masuk ada jus di atas meja, misalnya, enggak kode, misalnya, ya kan? Nah, enggak, bercanda aja itu. Serius sekali ananda kita, enggak. Artinya setiap harapan yang kalian ungkapkan, kira-kira makhluk itu bisa. Saya harap orang tua saya, di depan orang tua nih, saya harap orang tua saya bisa memberikan jajan 50.000 misalnya, atau lebih banyak depan orang tua. Paham ya, insyaallah ya? Iya, nggak mampu itu janganlah, kasihan. Enggak. Iya, bisa jadi kalau itu. Baik. Paham ya? Oke, sampai di sini aja pelajaran kita. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.